Bab 64. Papa bikinin es teh manis aja ya Nis, pinta Papa. Mas juga, timpal Mas Andre. Oke, tunggu sebentar ya, aku segera pergi ke dapur untuk membikinkan minuman buatan mereka berdua. Aku pergi ke dapur untuk membikinkan kedua pria terkasihku minuman dingin. Aku sengaja bikin minuman sendiri, tidak menyuruh Bisumi. Neng Nisa mau perlu apa? Biar Bibi yang bikinkan, tanya Bisumi saat melihatku sedang berada di dapur. Ini Bi mau bikin es teh manis buat Papa sama Mas Andre. Aku menjawab pertanyaan Bisumi. Ya ampun Neng, kenapa nggak memanggil Bibi aja biar Bibi yang membikinkannya? Neng, nggak perlu repot-repot, kan ada Bibi. Apalagi Neng sekarang lagi hamil muda, nggak boleh kecapean. Bisumi menasehati. Iya Bi, tapi bikin teh manis bukan pekerjaan yang sulit dan berat kok. Jadi masih aman untuk keselamatan bayiku. Bibi jangan terlalu khawatir ya sama Anissa. Aku memberitahu keadaanku kepada Bisumi, bahwa aku baik-baik saja dan masih mampu, kalau hanya untuk sekedar bikin es teh manis saja. Iya, Bibi tahu kalau Neng Anissa gadis yang kuat, cuma Bibi biar Bibi saja yang bikin, Neng tinggal tunggu aja di depan. Apa mau sekalian Bibi bikinin buat Neng juga es teh manisnya? Bisumi tetap berisi keras bahwa dia yang akan membuatkan es teh manisnya. Ya sudah, terserah Bibi saja, kalau begitu Anissa juga mau deh es teh manisnya ya Bi. Aku akhirnya menyerah karena Bisumi berisi kukuh ingin membuatkan minuman pesanan Papa dan Mas Andre. Bahkan aku pun meminta ingin dibuatkan es teh manis juga. Oke siap bos, Bisumi berkata sambil mengacungkan kedua jempolnya. Membuatku terkekeh melihat tingkahnya. Bisumi memang selalu seperti itu jika di depanku. Selalu membuatku terhibur dan nyaman. Aku pun segera pergi dari dapur untuk menuju ruang tamu yang terdapat dua lelaki yang sangat kucintai. Aku pun duduk di samping Papa dan bergelayut manja kepadanya. Sudah lama rasanya aku tidak merasakan dimanja Papa semenjak menikah. Papa selalu saja sibuk dengan pekerjaannya. Mas, hari ini kita nginep ya, sudah lama aku tidak merasakan tidur di kamarku lagi, ajakku. Iya, apapun yang membuatmu senang akan Mas turuti. Mas Andre menyetujui keinginanku. Iya, kalian berdua sekali-kali nginep di sini biar Papa nggak kesepian, ujar Papa. Iya, Pak, sahutku, dan juga Mas Andre. Kami serempak menyahut. Setelah sholat subuh, kami pun pulang karena Mas Andre akan pergi ke kantor. Jarak dari rumah Papa ke rumahku lumayan jauh, jadi takut terkena macet dan Mas Andre kesiangan masuk kantor. Bahkan katanya ada meeting pagi, sedangkan perlengkapan ngantornya berada di rumah kami. Seusai pamit sama Papa dan Bisumi, kami pun segera pulang ke rumah pemberian Papa. Pah, Anissa sama Mas Andre pamit dulu ya, soalnya Mas Andre-nya mau kerja, sedangkan perlengkapan kerjanya ada di rumah. Aku berpamitan kepada Papa. Iya, Nis, kalian hati-hati di jalan ya. Papa mengizinkan aku untuk pulang. Iya, Pak, sahutku. Bi, Anissa pamit pulang dulu ya. Anissa titip Papa. Perhatikan pola makan Papa ya, Bi. Aku berpesan kepada Bi Sumi supaya memperhatikan Papa. Iya, Non, pasti Bibi akan memperhatikan Tuan. Bi Sumi bersedia menuruti perintahku. Ya sudah, Pak, Anissa pamit ya. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam sambil memeluk Papa serta mencium punggung tangannya Taksim. Iya sayang, kamu hati-hati ya. Jaga kandungan sebaik mungkin ya, Nis. Papa berkata sambil melerai pelukanku.
Setelah itu disusul oleh Mas Andre. Tidak lupa aku pun menyalami Bik Sumi dan Pak Rahmat. Setelah selesai berpamitan, kami pun pulang menuju rumah pemberian papa. Mas, Mbak Maya kok nggak ada kapoknya ya? Malah sekarang ia berambisi ingin menguasai hartanya papa. Kok hidupku dan papa selalu ditempeli oleh benalu terus ya mas? Dulu sebelum kita menikah, Ratna dan Bagas yang menggerogoti. Sekarang malah Mbak Maya yang berniat menguasai. Aku berkata kepada Mas Andre saat dalam perjalanan pulang ke rumah kami. Iya sayang, anggap saja semuanya ini adalah ujian menuju hidup bahagia. Allah sedang menguji kamu, apakah kamu mampu tidak menjalaninya. Mas Andre menasehatiku. Sesampainya di rumah, Mas Andre segera masuk kamar dan langsung memakai pakaian dinasnya. Karena kami telah mandi di rumah papa terlebih dulu. Mas Andre pun segera pamit, ia tidak sarapan dulu katanya biar sarapan di kantor saja. Iya mas, semoga aku mampu, sahutku. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan tanpa berkata lagi. Mas Andre fokus dengan kemudinya, sedangkan aku sedang fokus dengan pikiranku sendiri. Tidak terasa, kami telah sampai ke komplek rumah kami. Pak Edi dengan sigap membuka pintu gerbang setelah melihat kedatangan kami. Setelah mobil terparkir, kami berdua pun turun dari mobil dan segera menuju ke dalam rumah. Mas, kamu mau sarapan apa? Biar aku meminta Bi Ijah buat membikinkannya untuk mas, tanyaku. Saat kami sampai ke kamar. Gak usah sayang, biar nanti mas sarapan di kantor saja. Mas belum mau makan apa-apa. Mas Andre menyahut ucapanku. Seusai bersiap, Mas Andre pun pamit. Aku pun mengantarnya sampai pintu gerbang. Setelah mobil Mas Andre tidak kelihatan lagi, aku menyiram tanaman mumpung masih pagi. Namun, saat itu aku tidak langsung mengunci gerbang, hanya menutupnya saja. Barangkali Pak Edi akan segera kembali setelah aku suruh membeli nasi uduk di warung dekat komplek. Karena aku sedang ingin makan nasi uduk saat ini. Saat sedang asik-asiknya menyiram tanaman, dari belakang ada orang yang memelukku. Aku pun kaget karena tidak mengetahui kedatangannya, serta tidak tahu siapa yang memelukku saat ini. Aku menjerit saking kagetnya, namun mulutku keburu dibekapnya. Tenang sayang, jangan takut. Aku bukan orang jahat kok, justru aku orang yang selalu mencintaimu, ungkapnya. Dari nada bicaranya, aku yakin kalau itu bukanlah suara Mas Andre suamiku, melainkan suaranya Mas Arya.